Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan datang kembali bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, asal kita punya hati yang rindu kepada Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan akan menjawab doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahwa hari ini kami masih ada, semuanya hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu saja ya Allah. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami yang paling luar biasa kepada Engkau Allah kami yang dahsyat. Dengan sukacita Bapak Ibu Saudara yang siap menyenangkan hati Tuhan, yang siap menari untuk Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Hey. Kita mau naikkan syukur kita kepada Allah yang dahsyat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untuk-Mu. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari naikkan syukur-Mu saudara. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh kembali duduk. Haleluya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Kami anak-anak yang Engkau pelihara Tuhan.
Kami sungguh bangga memanggil Engkau Bapa kami. Bapa yang selalu ada, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
kasih Tuhan, Kaulah penolong kami. Kau Tuhan yang menjaga hidup kami bersyukur. Bersyukur, Kau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Nyanyi Hosana, Engkau Allah yang maha tinggi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami. Kaulah Tuhan kami. Kau yang menolong kami Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau tinggalkan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang setia. Oh lama syiri lama syiri lama syiri lama syiri lama syiri. Haleluya. Jesus, we praise you, Lord. Jesus, 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 you are our Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, kami bersyukur. Kau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kaulah kami yang baik. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat engkau dan saya. Bersyukur kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang baik, Allah yang menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Biar kiranya Engkau bukakan hati kami Tuhan. Biar firman yang ditabur boleh menjadi kekuatan yang baru, boleh menjadi iman yang baru buat kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berkata-kata Tuhan. Biarlah kiranya hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan. Kami anak-anak-Mu siap mendengar firman Engkau. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari yang terkasih jemaat GKB Antioquia Tebing Tinggi. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan di hari yang sangat spesial ini, di mana hampir seluruh dunia sedang merayakan Father's Day atau juga dikenal dengan Hari Bapak. Oleh sebab itu izinkan saya mengucapkan Happy Father's Day, selamat Hari Bapak untuk para suami-suami, para bapak-bapak yang luar biasa. Terima kasih untuk perjuangan Anda, untuk kerja keras Anda, yang kasih sayang Anda sehingga menjadi suami-suami yang luar biasa. Untuk para istri dan juga menjadi bapak-bapak yang handal, bapak-bapak yang perkasa, bapak-bapak yang luar biasa untuk anak-anak Anda. Baik, tanpa membuang waktu lebih lagi, saya ingin langsung masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan, pengajaran mengenai pernikahan dan keluarga. Mungkin Anda berpikir, wah saya kan belum menikah, atau saya kan belum berkeluarga, saya kan belum punya anak, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya tidak ada namanya terlalu awal, atau terlalu cepat, atau terlalu dini untuk belajar mengenai pernikahan dan keluarga. Mengapa? Karena pernikahan dan keluarga itu adalah sesuatu yang sangat dekat di hati Bapa. Dan karena ini adalah sesuatu yang dekat di hati Bapa, maka hendaknya, harusnya, sepantasnya pernikahan dan keluarga itu adalah sesuatu yang juga dekat di hati setiap dari kita. Dan juga semua dari kita, tidak peduli berapa usia kita, ya, kita punya satu identitas yang sama, yaitu sebagai anak. Yang pertama, kita semua adalah anak daripada Bapa Surgawi. Ya, dan yang kedua, kita itu adalah anak dari seseorang, pasti dong, ya. Seperti saya ini anak dari Pak Thomas dan Ibu Intan. Ya, Anda juga adalah anak dari si A dan si B. Nah, oleh sebab itu, kita pasti wajib dan ada berkat tersendiri dalam mempelajari mengenai keluarga dan pernikahan dimanapun musim kehidupan kita hari ini. Nah, oleh sebab itu langsung masuk dalam firman Tuhan yang diambil dari buku Kolose pasal ketiga ayat 18-21. Kolose 3 ayat 18-21, demikian bunyi firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Amin. Nah saudara, kalau Anda baca buku Kolose ini, terutama pasal yang ketiga, Anda bisa lihat di bagian yang pertama, tepat sebelum bacaan yang kita baca hari ini, itu Paulus menuliskan bagaimana kehidupan seorang Kristen, bagaimana kehidupan seorang anak Tuhan. Dan begitu Paulus berbicara mengenai kehidupan pribadi, kehidupan individual, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang Kristen, ia langsung masuk kepada pernikahan, kepada keluarga, ya, dan baru meluas. Jadi saudara, artinya apa? Artinya, ya, di sini saya katakan bahwa pernikahan dan keluarga itu, seperti yang saya katakan tadi, dekat dan penting di hati Tuhan. Dan tidak hanya itu, mengapa penting dan dekat di hati Tuhan? Karena pernikahan dan keluarga itu adalah anugerah indah yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda dan saya. Ya, dan karena anugerah, Anda mengerti apa arti dari kata anugerah itu? Anugerah itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita miliki, sesuatu yang tidak pantas kita dapati, namun masih diberikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, hargailah dan peliharalah sebaik mungkin selagi ada kesempatan dan kemampuan. Dan jadi saudara, seringkali kalau kita menerima sesuatu dengan cuma-cuma, kita itu menganggap remeh, dan kita tidak benar-benar menghargai dan memelihara. Namun kalau kita tahu, ya, sesuatu yang kita terima itu bukan sesuatu yang pantas kita dapatkan, kita akan lebih menghargainya dan kita akan memeliharanya. Tapi yang lebih luar biasa saudara, tidak hanya pernikahan dan keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan untuk Anda dan saya, namun
adalah rencana Tuhan supaya kita juga bisa menjadi anugerah indah di dalam hidup pasangan kita, di dalam hidup keluarga kita. Maksudnya apa gini? Maksudnya gini, kalau kita menyadari bahwa pernikahan kita, keluarga kita itu adalah kado indah dari Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita sendiri menjadi sebuah hadiah, sebuah anugerah indah dalam hidup istri kita, dalam hidup anak kita, dalam hidup pasangan kita, dalam hidup orang tua kita, dan dalam hidup anak-anak kita. Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik. Jadi, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin kita ambil waktu sejenak dan kita tanyakan diri kita. Kalau Anda menjadi suami, Anda coba tanyakan diri Anda, sudahkah Anda menjadi sebuah anugerah indah dalam hidup istri Anda? Kalau Anda menjadi istri, tanyakan diri Anda, sudahkah Anda menjadi anugerah indah dalam hidup suami Anda? Anda menjadi orang tua, sudahkah Anda menjadi anugerah indah dalam hidup anak-anak Anda? Dan mungkin sebaliknya, Anda menjadi anak-anak, sudahkah Anda menjadi anugerah yang indah dalam hidup orang tua Anda? Nah, kemudian poin berikutnya yang saya ingin bagikan saudara yang tidak kalah pentingnya. Jadi, benar pernikahan dan keluarga kita itu adalah anugerah dalam hidup kita. Namun saudara, saya mau tekankan bahwa pernikahan dan keluarga kita itu bukan mengenai kita, bukan tentang kita. Ya karena gini, itu yang membedakan antara pernikahan di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Apalagi kalau Anda baca konteksnya buku Kolose, ya gereja Kolose itu hidup di zaman yang sama sebenarnya seperti yang kita alami hari ini. Jadi sebenarnya benar kata pengkhotbah, tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Di dalam bumi ini tidak ada hal yang baru. Karena apa? Karena ternyata kalau Anda mungkin mengenal istilah zaman New Age, ya ini adalah zaman dimana kita lagi hidupi, gimana manusia itu banyak sekali manusia memilih untuk tidak percaya sama Tuhan lagi. Banyak ateisme dan agnostisme semakin berkembang, bertumbuh, gereja-gereja semakin ditinggalkan, ya, dan juga orang-orang lebih percaya pada ilmu pengetahuan, pada humanisme, kepada filosofi dan pandangan-pandangan kepintaran manusia, ilmu pengetahuan manusia, dan akhirnya agama dan kepercayaan mulai ditinggalkan. Nah, ternyata ini bukan hal yang baru. Kita pikir, oh ini zaman semakin jahat, zaman semakin bobrok, makanya kita semakin banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi sebenarnya ini hal yang sama dialami oleh gereja Kolose. Ya, jadi, dan orang-orang di gereja Kolose, mereka punya pandangan sendiri mengenai apa itu keluarga, apa itu pernikahan. Nah, makanya Paulus menuliskan pada gereja Kolose berkata bahwa, hey, listen, kita boleh pintar dalam banyak hal, kita boleh punya pandangan, pendapat apa yang baik dan benar menurut kita. Apa itu keluarga, apa itu pernikahan. Tapi kalau kita mengaku pernikahan kita dan keluarga kita itu ada di dalam Tuhan, artinya pernikahan kita dan keluarga kita itu bukan mengenai kita lagi, bukan mengenai apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita nyaman dan nikmat dan lain sebagainya. Tapi apa yang menurut Tuhan, sebuah gambaran pernikahan dan keluarga yang memang sudah ditentukan Tuhan dari sejak semula. Jadi itu mengenai kedaulatan dan mengenai ketuhanan Yesus atas hidup kita, atas hidup pernikahan kita, atas hidup keluarga kita, dan atas bagaimana kita membesarkan anak-anak kita, dan atas hidup anak-anak dan cucu-cucu kita. Ya. Nah, kemudian saudara, saya mau tekankan sini. Jadi begini, kalau kita tahu bahwa pernikahan dan keluarga itu bukan mengenai kita, berarti ada peranan dan tanggung jawab. Ya, kalau kita baca kembali ke bacaan kita dari Kolose 3, katakan, hai istri, tunduklah, hai suami, kasihilah, hai anak-anak, taatilah, ya, hai bapak, jangan sakiti anakmu, dan lain sebagainya. Jadi ini saya mau masuk dalam bagian peranan dan tanggung jawab. Ya, karena begini, kalau kita tidak mengerti peranan dan tanggung jawab kita dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, ya maka kita akan jadi jadi gagal fokus, saudara. Gagal fokus dan sering sekali kehilangan arah. Dan ini juga akan sangat membantu buat Anda yang masih jomblo, Anda yang masih single, kalau Anda yang mencari pasangan. Apalagi kalau Anda memang punya keinginan, kerinduan, ya, memiliki pernikahan yang di dalam Tuhan, pernikahan yang berbahagia, pernikahan yang diberkati, pernikahan yang berbuah, yang dipakai oleh Tuhan, yang di dalam Tuhan, maka kita akan ikuti standarnya Tuhan itu apa. Jadi peranan dan tanggung jawab. Nah, saya ngomong sini, setiap dari kita di dalam sebuah pernikahan ataupun dalam sebuah keluarga memiliki peranan dan tanggung jawab untuk bekerja sama. Jadi gini, kalau Anda lihat
cara Paulus menuliskan Kolose 3 ini, dia tidak berkata bahwa kebahagiaan sebuah keluarga itu hanya tanggung jawab ayah, atau hanya tanggung jawab ibu, atau hanya tanggung jawab anak-anak. Tidak, ini adalah kerjasama bersama-sama. Setiap anggota keluarga ataupun dalam pernikahan ya, kalau belum punya anak, baik suami maupun istri punya peranan dan tanggung jawab untuk bekerja sama di dalam mewujudkan pernikahan dan keluarga yang berpusat kepada Kristus, atau namanya Christ-centered. Dan semua pernikahan dan keluarga yang Christ-centered pasti bahagia, pasti diberkati, dan pasti berbuah. Nah, seringkali kebalik ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah menikah dan juga keluarga-keluarga mendambakan, wah saya pengen nih punya keluarga yang bahagia, saya pengen nih punya keluarga yang diberkati, saya pengen nih punya keluarga yang berbuah. Tapi itu sebenarnya bukan kita cari kebahagiaan baru kita cari Tuhan, salah. Tapi itu semua dimulai dari kita mengerti bahwa keluarga yang bahagia itu dimulai dari keluarga yang berpusat kepada Kristus. Keluarga yang diberkati adalah keluarga yang berpusat pada Kristus. Keluarga yang berbuah adalah keluarga yang berpusat kepada Kristus. Nah, baik, kita akan langsung masuk, saudara. Jadi dengan cepat saya ingin membagikan apa peranan dan tanggung jawab masing-masing anggota baik dalam pernikahan maupun dalam keluarga. Nah, yang pertama, peranan dan tanggung jawab istri. Ya, jadi sudah jelas, saudara, bahwa istri peranannya, tanggung jawabnya adalah untuk tunduk kepada suami. Ya, saya tahu ini bukan khotbah yang populer. Apalagi zaman yang modern ini, kita bilang ini kan kuno sekali. Kenapa perempuan harus dibawa laki-laki? Kenapa istri harus tunduk sama suami? Kalau suaminya nggak beres gimana? Kalau ini dan itu gimana? Jadi kita banyak pertanyaan, saudara. Nah, tapi ini semua pelan-pelan akan terjawab. Nah, jadi bukan Alkitab itu kuno. Alkitab itu masih relevan sampai hari ini. Dan saya mau tekankan ya, untuk istri tunduk kepada suami. Jadi ini adalah tulisan Paulus, bukan buat suami-suami. Dan sekali suami-suami menjadikan ini ayat hafalannya. Wah, ini kan firman Tuhan nih. Kamu istri, kamu harus tunduk sama saya. Tapi ini sebenarnya adalah Paulus berbicara pada istri, yang bahwa peranan istri, tanggung jawab istri adalah tunduk kepada suami. Nah, tapi saya tulisan di sini ini penting, sebenarnya. Jadi penundukan diri dari istri kepada suami ya, itu tidak berbicara mengenai perbedaan gender ya, atau ya berbicara mengenai perbedaan kapasitas atau kemampuan. Jadi bukan berarti kalau istri tunduk sama suami berarti istri itu menjadi kaum yang lemah, atau menjadi orang yang bodoh atau tidak mampu ya, tidak cakap dan harus selalu dibawa bayangan suami. Tidak, saudara. Ini tidak berbicara mengenai ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Saudara, saya percaya sekali bahwa Tuhan itu mengasihi laki-laki dan perempuan sama adanya. Tapi dalam konteks pernikahan, ya, istri harus tunduk kepada suami. Artinya apa? Artinya merelakan diri. Ya, jadi ingat kata kunci ini. Jadi dengan secara rela, secara suka hati, ya, merelakan diri berada di bawah suami. Walaupun belum tentu istrinya itu lebih lemah, belum tentu istrinya itu lebih bodoh, ya, atau lebih nggak mampu daripada suaminya. Saya kalau boleh terus terang dalam pernikahan saya dengan istri saya, menurut saya istri saya itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada saya. Cuman mungkin orangnya diam, jadi nggak kelihatan. Kelihatannya saya yang selalu bersinar. Tapi kalau Anda sudah tinggal di rumah kami cukup lama, Anda akan tahu bahwa istri saya itu superwoman, saudara. Nah, tapi bukan berarti istri itu jadi tidak tunduk. Dan tapi jadi istri ini dengan rela hati berada di bawah suami untuk ya, supaya suaminya bisa memegang otoritas dan tanggung jawab utama atas kesejahteraan semua anggota keluarga. Jadi saudara, ini bukan hal yang gampang. Kita pikir, kok enak aja ya suami punya tanggung jawab yang besar, kenapa suami punya otoritas. Kita harus ingat, dengan power datang juga tanggung jawab. Jadi, masalah gini, banyak suami-suami zaman sekarang maunya punya power, tapi tidak bertanggung jawab.
maunya punya otoritas, maunya suka ngatur, ya suka melarang, suka ini dan itu, suka semaunya, tapi lupa bahwa dia punya tanggung jawab. Jadi dengan power juga ada tanggung jawab ini para suami, para laki-laki, ya para bapak termasuk saya. Saya ini lagi mengingatkan diri saya sendiri juga. Jadi bukan berarti kalau saya mau anak saya, istri saya tunduk dan taat sama saya, ya saya itu cuma asal-asalan main power. Well, dengan power saya ada tanggung jawabnya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, tapi tanggung jawab yang terbesar itu adalah kita itu harus mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk kesejahteraan semua anggota keluarga, untuk kebahagiaan semua anggota keluarga. Bukan hanya kebahagiaan saya, bukan hanya keinginan saya, bukan hanya kesenangan saya, tapi seluruh anggota keluarga. Nah, ilustrasi yang paling gampang kita mengerti mengenai suami dan istri, ya, mengenai hubungan mereka itu adalah seperti pilot dan kopilot. Nah, ini sebuah perumpamaan yang baik. Saya pernah baca di sebuah buku. Jadi antara pilot dan kopilot. Nah, kenapa saudara? Kalau Anda lihat, memang kebanyakan seringkali pilot itu kelihatannya lebih berpengalaman, ya lebih berumur, punya jam terbang lebih, dan kopilot itu kelihatannya lebih mudah karena dia baru belajar. Nah, tapi saudara, bukan berarti kopilot tidak bisa menerbangkan pesawat. Ya, untuk bisa jadi kopilot harus bisa terbangin pesawat. Dan mungkin kopilotnya bahkan sebenarnya lebih cakap, lebih pintar, lebih hebat daripada pilotnya. Tapi karena mereka mengerti dalam penerbangan itu, ya posisi yang diberikan untuk pilot adalah, ya dalam konteks pernikahan adalah si suami dan istri adalah kopilot. Jadi kembali lagi, bukan berarti kopilotnya nggak mampu, bukan berarti kopilotnya lemah, bodoh, dan lain sebagainya, tapi kopilotnya itu merelakan. Baik, saya menerima peranan saya sebagai kopilot, dan peranan kamu, hai suami, sebagai pilot. Kamu yang punya otoritas, dan kamu yang punya tanggung jawab penuh atas kesejahteraan saya, dan kesejahteraan semua penumpang yang ada di dalam pesawat ini. Ya. Nah, kemudian saya mau tekankan lagi, perlu dicatat bahwa penundukan diri ini, ya, dari istri atau dari seorang wanita pada suami atau seorang pria hanya berlaku di dalam dua hal ini. Saya mau Anda camkan. Jadi yang pertama, hanya berlaku di dalam pernikahan, terutama pernikahan di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Jadi begini, ya. Kalau Anda yang jadi laki-laki, Anda bekerja di sebuah perusahaan, dan kebetulan manajer Anda, bos Anda adalah wanita, Anda tidak bisa mengutip ayat ini, nggak bisa bilang, oh, firman Tuhan berkata, wanita, tunduklah pada pria. Tidak, karena itu hanya berlaku dalam pernikahan. Tapi di luar konteks pernikahan, tidak ada istilahnya, oh, cowok lebih daripada wanita. Jadi, kita harus mengerti ini, saudara. Jadi, makanya, kalau kita dalam konteks pekerjaan, dalam konteks manapun, kalau memang laki-laki kebetulan di atas kita adalah wanita, kita tetap harus tunduk kepada otoritas di atas kita, terlepas dari jenis kelaminnya apa. Oke? Nah, dan yang kedua, tidak kalah pentingnya, ya ini juga berbicara mengenai yang kedua itu, istri tunduk pada suami hanya sebatas dalam hubungan yang tidak dikonsumsi oleh dosa atau keinginan dosa atau hal-hal yang tidak di dalam Tuhan. Garis miring tidak menyenangkan Tuhan. Kalau Anda baca konteksnya, hai istri tunduklah pada suami ya sesuai dengan yang ada di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Gini, jadi bukan berarti kalau suami suruh istri bunuh diri kita lakukan. Itu namanya tidak menyenangkan Tuhan, tidak di dalam Tuhan, dan itu dosa. Ya, kalau suami nyuruh istri, kamu bunuh orang, kamu curi, kamu ini dan itu namanya, itu bukan penundukan diri yang Tuhan mau. Karena gini, istri tunduk sama suami, tapi ada satu otoritas yang di atas suami, yaitu siapa? Tuhan. Jadi kita tunduk sama suami, tapi kalau yang suami mau itu bertentangan dengan yang Tuhan mau, kita harus lebih tunduk dan taat kepada atasannya suami kita, yaitu Bapa kita di surga. Ada amin, saudara, ya. Dan ini penting. Oleh sebab itu para istri, ya, saya katakan sendiri, jadilah kopilot, jadilah partner terbaik yang Anda bisa capai. Ya, sebagaimana Yesus tunduk pada Allah Bapa. Nah, ini perumpamaan yang sangat bagus. Jadi kalau dalam hal Yesus sama Tuhan, kita tahu mereka ini adalah Allah Tritunggal. Sebenarnya bukan berarti Tuhan itu Yesus itu tidak mampu melakukan apa yang Allah Bapa lakukan. Yesus itu juga dia yang menciptakan langit dan bumi, ya. Dan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu adalah satu, adalah Esa. Nah, tapi ya Yesus memilih untuk tunduk kepada Allah Bapa. Demikian juga gereja,
tunduk kepada Yesus, makanya para istri dimampukan untuk tunduk kepada suami. Nah berikutnya yang menarik, nah ini adalah untuk anda-anda yang belum menikah, yang masih pacaran, ataupun yang masih single. Ya seperti yang saya katakan, bahwa khotbah saya hari ini tidak hanya buat yang sudah menikah. Nah wanita yang jomblo alias single, pastikan anda menemukan lelaki yang memang anda percaya, anda rasa bisa menjadi pilot yang anda hormati. Jadi begini, tidak mungkin laki-laki itu kelihatannya bisa jadi pilot, tapi bukan sembarang pilot, saudara. Tapi pilot yang bisa anda hormati. Seorang lelaki, seorang figur yang bisa anda hormati, dan tidak hanya anda hormati di waktu anda lagi jatuh cinta, tapi anda yakin dan percaya waktu anda mau menikah dengan laki-laki ini, anda percaya ini adalah laki-laki yang bisa anda hormati seumur hidup anda. Karena sebelum janur kuning melengkung, artinya belum terlambat, saudara. Ya, makanya pikirkan baik-baik, doakan baik-baik. Tidak hanya menjadi pilot yang anda hormati, tapi cakap dalam menerbangkan ya pesawat pernikahan dan keluarga anda. Ya, saya tuliskan sini, buat apa pilot ganteng tapi kalau tidak mampu melakukan pendaratan darurat kalau perlu emergency, atau pilot yang ganteng tapi melarikan diri saat menghadapi goncangan badai kehidupan. Ya, jadi saudara, kita harus ingat kriteria. Jadi buat yang jomblo, saudara, kita mulai berdoa, kita mulai bertanya sama Tuhan, apa kriteria pria. Jadi bukan hanya kriteria pria atau wanita idaman kita, idaman yang Anda mau atau yang orang tua Anda mau, tapi kriteria suami, istri, ya, calon suami, calon istri yang Tuhan mau, yang berkenan pada Tuhan. Nah berikutnya, nah bagikan istri. Anda perhatikan, Paulus memang mulainya dengan istri. Ya, dia ngomongnya mulai dengan istri. Ya, ini supaya apa? Karena gini, bapak-bapak akan bilang, amen, ya, gitu kan. Tapi mereka nggak sadar bahwa Paulus ini lagi menyimpan ya amunisi double portion. Ya, Anda lihat, untuk istri cuma satu perintah, cuma satu peranan, yaitu apa? Tunduk. Tapi, nah inilah saudara, suami-suami, kalau Anda rindu, Anda ingin istri Anda tunduk kepada Anda, itu harus juga dimulai dengan Anda. Peranan suami apa? Tanggung jawab suami apa? Mengasihi dan tidak kasar kepada istri. Ya, ini kita suami-suami, para bapak, ya, mari kita belajar, kita bertobat. Dan ini saya nggak hanya mengkhotbahi Anda, saya juga lagi mengkhotbahi diri saya sendiri. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin, saudara ya. Nah, bagaimana harusnya seorang suami mengasihi istrinya? Saya katakan di sini, kasih yang harus dimiliki para lelaki sebagai suami adalah kasih yang inisiatif. Apa itu kasih yang inisiatif? Artinya kasih yang selalu mengambil langkah pertama, ya, bukan responsif. Responsif itu adalah ya selalu nunggu dulu saya diperlakukan bagaimana baru saya melakukan hal yang sama atau lebih, ya atau menunggu pengalaman, nunggu perasaan kita, rasanya bagaimana. Tidak, saudara. Kasih kita sebagai para laki-laki, para suami, para bapak adalah inisiatif. Kenapa? Katakan gini, ya, suami-suami, kasihilah istrimu. Kalau di buku Efesus dan juga Petrus katakan adalah seperti Yesus mengasihi, seperti Kristus mengasihi gerejanya. Dan Anda tahu, Yesus mengasihi gerejanya bukan gereja terlebih dahulu mengasihi Yesus, bukan gereja terlebih dahulu tunduk pada Yesus baru Yesus mengasihi gereja. Tidak, tapi Yesus yang mengambil langkah awal. Katakan apa? Ya, yang terlebih dahulu mengasihi kita, yang mati buat kita pada waktu kita masih berdosa, waktu kita nggak kenal Tuhan, waktu kita belum benar-benar mengasihi Tuhan, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, demikianlah hendaknya para suami mengasihi istri, mengasihi anak-anaknya, inisiatif. Kemudian yang berikutnya, ya, tidak berlaku kasar. Ini artinya apa? Saya tuliskan sini, ya, tidak menaikkan nada bicara. Dan ini saya jujur, saya harus belajar di sini. Terkadang kalau saya lagi emosi, ya, dan saya terbiasa ya menaikkan nada bicara, atau yang lebih parah, ya, saya harap ini tidak ada di antara kita, yaitu menaikkan tangan. Ya, tidak boleh kita menaikkan tangan kita, main tangan pada istri kita, karena Yesus tidak demikian terhadap gereja-gerejanya. Nah, namun kalau memang kita perlu menaikkan sesuatu, hendaknya kita menaikkan kesabaran dan menaikkan kepekaan terhadap kebutuhan istri dan anak-anak. Amin, saudara. Ya, tidak kalah penting, saya katakan di sini, ya, seringkali suami-suami ngomong gini kan, I love you darling, ya, atau kita suka ya nanya istri kita,
Do you love me? Apakah kamu sayang aku? Katakan gini, nggak perlu, istri kita sebenarnya nggak perlu kita ngomong I love you sebenarnya ya. Maksudnya ya sekali-kali bagus, sekali-kali indah, ya dan juga mungkin tapi sebenarnya yang lebih powerful adalah kalau kita bisa tanyakan pada istri kita, ya apakah kamu merasakan cintaku? Ya apakah cintaku masih belum cukup kamu rasakan? Dan tanyakan, apa yang bisa aku lakukan lebih untuk membuatmu bisa merasakan cintaku? Nah, saudara, saya yakin kalau para suami-suami mulai bertanya hal-hal seperti ini, saudara, wah itu akan membuat suatu atmosfer rumah tangga yang luar biasa, yang penuh cinta kasih, penuh dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pernikahan Anda. Percayalah, saudara. Nah, untuk yang jomblo, untuk yang single, nah ini saya katakan ya, nah, pria yang jomblo alias single, ya pastikan Anda menemukan wanita yang gini. Waktu Anda lagi mencari wanita, Anda lagi mencari pacar, ya Anda mencari seseorang menjadi teman hidup Anda, pastikan Anda tidak hanya menemukan wanita yang lovely di pandangan pertama. Anda ngerti ya? Seringkali laki-laki itu kan mencari wanita yang wah kelihatannya menarik di pandangan yang pertama. Nah, tapi pastikan Anda tetap menemukan wanita tersebut lovable, ya walaupun sudah tidak lovely nantinya. Saya ulangi, saudara. Apa bedanya antara lovely dan lovable? Lovely itu adalah berbicara mengenai penampilan, kelihatan, yang kelihatan itu menarik. Ya, jadi maksudnya gini, jangan hanya mencari perempuan yang menarik di waktu Anda pacaran, waktu Anda di pandangan pertama. Namun pastikan wanita yang sama ini kalau Anda sudah nikahi nanti, dan ada waktunya, wanita itu sudah tidak lagi kelihatan lovely. Mungkin kelihatan jeleknya mulai berubah penampilannya, dan mungkin karakter tabiatnya atau banyak ketidakcocokan dengan Anda. Mulai Anda berasa nggak lovely lagi, tapi bukan berarti tidak lovable. Nah, saudara, kita ingat bagaimana Yesus berkali-kali dia melihat Anda dan saya, dia melihat gerejanya. Saudara, seringkali kita ini sebenarnya sudah tidak lovely, ya, tidak kelihatan menarik di mata Tuhan. Tapi meskipun kita tidak lovely, kita tetap lovable. Kita tetap bisa dicintai oleh Tuhan. Para suami, kita sama-sama belajar. Amin, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini peranan dan tanggung jawab anak, ya. Katakan semua anak-anak, tidak peduli umurnya berapa, selama Anda masih tinggal sama keluarga Anda, sama orang tua Anda, kita harus taat kepada orang tua. Saudara, katakan apa? Dalam segala hal. Ya, dan saudara, kalau Anda sudah keluar dari rumah, mungkin sudah bukan taat ya katanya, tapi adalah hormatilah orang tuamu. Nah, saya akan menjelaskan dengan cepat apa beda antara tunduk dan taat. Ini adalah dua kata yang orang sering salah mengerti atau kebingungan. Ya, tadi kan tunduk itu hanya untuk istri, taat itu adalah untuk anak-anak. Bedanya apa? Nah, Anda lihat sini. Tunduk itu adalah, ya ini saya pakai istilah si A dan si B, ya. Jadi si B ya memiliki sebuah opini, tapi B merelakan opininya ya mengalah untuk opini si A, ya. Oleh karena apa? Karena si B ini ngerti peranannya, ya. Tanggung jawabnya itu adalah untuk mensupport, untuk ada di bawah si A, untuk mensupport, menopang, menolong, menghibur, menemani, membantu, ya, menyokong si A. Itu artinya tunduk. Nah, sedangkan taat itu artinya apa? Si B memiliki opini, namun opini si B itu sebenarnya nggak penting. Kenapa? Bukan nggak penting karena tidak berharga, tapi saudara, karena dalam hubungan ini, ya, si B ini orang tersebut walaupun dia punya opini, tapi dia tetap harus taat, dia tetap harus ikuti instruksi yang sudah ditetapkan. Ini contohnya dalam dunia militer. Ya, saya tidak berkata, nanti saya akan jelaskan ya, bahwa bukan berkata bahwa keluarga itu harus pakai militer, tapi ini maksudnya contohnya dalam dunia militer, atau nggak usah dalam dunia militer, dalam hukum, dalam negara kita, dalam kota kita, dalam undang-undang, ya, kita mungkin boleh punya banyak opini, tapi ya tetap ada peraturan, instruksi yang harus ditaati, yang harus diikuti. Contoh paling gampang, misalnya kalau Anda lagi mengemudi mobil, ada peraturan tidak boleh mengebut. Kecepatannya tertentu, ya, nggak tahu di Indonesia, kalau di Amerika ada batas-batas kecepatan. Anda mungkin boleh punya opini, menurut saya ini aman kok untuk nyetir lebih dari 70 km per jam atau 120 km per jam. Tapi undang-undangnya berkata tidak boleh lebih dari 100 km per jam. Apa yang terjadi? Waktu Anda mengemudi lebih dari 100 km per jam, walaupun Anda aman, walaupun Anda selamat, kalau ada polisi tetap ditahan, tetap diberhentikan. Ya, karena ini ada konsekuensi. Itulah beda antara tunduk dan taat. Dan hai anak-anak, peranan kita adalah apa?
taat kepada orang tua dalam segala hal, karena akan ada konsekuensinya begini. Mungkin untuk terhadap orang tua kita konsekuensinya sebenarnya nggak besar. Mungkin paling ya kita dihukum, disuruh stay home, handphone kita disita, ya dan lain sebagainya. Tapi saudara, ini yang luar biasa. Saya tuliskan di sini, ketaatan anak kepada orang tua itu sebenarnya adalah pelatihan penundukan diri dan ketaatan kepada otoritas, ya, yang lebih besar, yaitu apa? Kepada Tuhan, dan tentunya untuk kelak kehidupan di luar keluarga dan rumah kita. Jadi saudara, Anda percaya nggak? Keluar dari rumah kita, nanti kalau Anda udah mulai bekerja, kita mau nggak mau harus tunduk dan taat pada majikan kita, pada bos kita, pada manajer kita, supervisor kita, dan lain sebagainya. Kita harus tunduk dan taat pada pemerintah kita harus tunduk dan taat. Begitu banyak hal, saudara. Jadi mulai dari rumah itu adalah pelatihan penundukan diri dan ketaatan. Nah, hampir selesai, saudara, ini yang terakhir. Nah, mungkin Anda berkata, loh, kok anak harus taat sama orang tua? Gimana kalau orang tuanya nggak benar? Nah, makanya di sini, saudara. Jadi seorang ayah, seorang ibu, kalau kita menuntut anak-anak kita untuk taat pada kita harus mengerti, kita juga punya peranan dalam hidup anak-anak kita. Nah, dan mungkin menarik ya, Paulus berkata hanya kepada bapak-bapak. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini banyak pendapat yang berbeda-beda. Ya, yang pertama, saudara, yang saya percaya secara konteks di zaman itu, ya, di zaman gereja-gereja perjanjian baru, dan di zaman waktu itu adalah Greco-Roma namanya, ya, yaitu Yunani dan orang Roma. Itu budaya mereka yang kental di seluruh kota-kota ini. Nah, di zaman itu adalah seorang bapak, seorang ayah, seorang majikan itu bebas melakukan apa saja terhadap anak, terhadap orang yang lebih muda, terhadap budaknya, laki-laki maupun perempuan, asalkan dia tetap menjadi bapak. Nah, bayangkan, ini adalah pandangan, ya, orang zaman itu mengenai bagaimana seorang bapak, seorang yang punya otoritas. Nah, makanya yang pertama, kalau ini kalau kita mau mengerti, ya, latar belakangnya, ini salah satu alasannya mungkin karena Paulus mau memastikan bahwa semua bapak-bapak yang di dalam Tuhan tidak lagi menyakiti, tidak melukai hati anak-anaknya. Ya, dan tidak hanya itu, ini juga sesuai dengan, kembali lagi ke tadi waktu kita bilang istri tunduklah pada suami, ya, dan istri itu adalah pensupport, adalah co-pilot. Jadi bukan berarti istri tidak bertanggung jawab dalam tidak menyakiti anak dan membuat tawar hati anaknya, tapi istri membantu suami, mengingatkan suami, ya, menolong suami untuk tidak menyakiti hati anak dan membuat anak kita tawar hati. Nah, dengan cepat aja, saudara, begini kita akan berdoa, ya. Menyakiti hati itu ada dua arti dalam konteks ini. Yang pertama, menurut bahasa aslinya, menyakiti hati itu, ya, yang pertama adalah melakukan tindakan-tindakan yang sampai menyebabkan kepahitan. Nah, saya sering tanyai, boleh nggak seorang bapak atau seorang ayah itu mendisiplinkan anaknya? Dan disiplinkan anak itu sampai bagaimana? Ya, apa yang batasannya apa? Apa yang kelewat batas? Apa yang masuk di dalam batas-batas wajar? Nah, menurut saya, ya ini, tolak ukurnya begini. Kita harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup anak kita tidak boleh sampai menimbulkan kepahitan. Ya, dan kita bisa menimbulkan kepahitan tidak hanya melalui disiplin atau tindakan kita atau omongan kita, misalnya juga melalui janji-janji kita yang tidak kita tepati. Mari bapak-bapak, termasuk saya sendiri, saya mau belajar untuk, ya, berhati-hati dalam membuat janji, untuk dalam mendisiplinkan anak kita, jangan sampai membuat mereka kepahitan. Nah, kemudian yang kedua, makna kedua dari menyakiti hati itu berbicara mengenai apa? Tindakan mencekik, ya, mencekik leher sampai kesulitan bernafas. Artinya apa? Artinya kita jadi bapak, jadi seorang ayah, jangan terlalu ketat, ya, jangan sampai mengikat, ya, begini. Saya tahu kita memang mengasihi anak-anak kita, tapi jangan sampai kita itu mengikat mereka sampai kita menjadi otoriter dan selalu merasa benar dalam segala hal. Ini adalah menyakiti hati anak-anak kita, ya. Kemudian supaya mereka jangan tawar hati. Lawan kata dari tawar hati itu apa? Sebenarnya bukan lawan kata, ya. Arti dari tawar hati itu adalah patah semangat, tidak bahagia, dan tidak percaya diri. Nah, oleh sebab itu tanggung jawab ayah dibantu oleh ibu adalah, ya,
jangan sampai anak kita patah semangat, tapi kita mau menimbulkan pengharapan. Jangan sampai mereka sedih, tidak bahagia, tapi kita mau membawa kebahagiaan. Jangan sampai mereka tidak percaya diri, tapi kita mau meningkatkan rasa percaya diri mereka. Tapi yang lebih luar biasa, kalau kita kembali berbicara mengenai pernikahan dan keluarga yang berpusat pada Tuhan, tidak hanya kita mau anak kita itu tidak patah semangat atau tidak punya pengharapan, tapi kita mau mereka menemukan pengharapan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita tidak hanya kita mau membawa kebahagiaan dalam hidup anak-anak kita, tapi kita mau mereka mengerti bahwa kebahagiaan yang sebenarnya tidak ada di dalam apa yang dunia tawarkan, tetapi hanya ada di dalam Tuhan. Dan terakhir, yang kita juga mau mereka percaya diri, mereka tidak minder, tapi di atas segala-galanya kepercayaan diri mereka itu bukan berdasarkan apa yang mereka bisa tawarkan atau apa kehebatan mereka, tapi kepercayaan diri yang penuh di dalam Tuhan. Ya, saya kan akhirnya di sini kita berdoa. Jadi bagaimana mungkin ya suami, istri, anak-anak ya bisa melakukan semuanya ini. Jadi sebenarnya kata kuncinya satu, saudara. Habis ini kita akan berdoa. Paulus memberi solusinya di ayat kedua 3. Ya, dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, ya, hai istri, hai suami, gini. Maksudnya gini, Paulus berkata, kamu boleh lupakan semua khotbah saya yang panjang lebar, tapi ingat satu hal ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingat, ini kembali ke poin yang pertama bahwa apa? Pernikahan kita itu bukan mengenai kita, keluarga kita itu bukan mengenai kita, kesenangan kita, kemauan kita, rencana kita, mimpi kita, tapi itu adalah mengenai Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang kita lakukan pada istri kita, pada suami kita, pada orang tua kita, pada anak-anak kita, ya, anggaplah kamu melakukan semuanya itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah, saat kita menjalankan peranan kita masing-masing dengan segenap, jadi tadi ada katanya segenap hati. Dan saat kita menjalankan peranan kita dengan segenap hati, dimulai dari pernikahan dan keluarga kita, maka kita tidak berbuat hanya untuk menyenangkan manusia, namun menyenangkan Tuhan. Ini pertanyaan gini, waktu kita menghadapi istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, mungkin kita harus bertanya, tidak hanya bertanya bagaimana ya saya ini bisa jadi sebuah hadiah, sebuah anugerah dalam hidup anak saya, istri saya, orang tua saya. Tapi lebih dari itu, apa yang bisa saya lakukan pada mereka yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Pelayanan pertama dimulai dari keluarga dan orang-orang terdekat kita. Percuma kalau pelayanan kita luar biasa, tapi kalau keluarga hancur, berantakan. Saya akan akhiri dengan satu quote ini, habis itu kita akan menaikkan pujian, saudara. Ya, ini oleh seorang petinggi gereja di Inggris bernama Robbie Lowe. Dia ngomong gini, kalau tidak ada bapak yang baik, jadi dalam konteks yang baik ya, kalau tidak ada bapak yang baik, maka tidak ada keluarga yang baik, maka tidak ada iman dalam keluarga itu. Ya, oleh sebab itu memenangkan dan menjaga para pria untuk tetap ada di dalam Tuhan itu sangat penting untuk komunitas iman, komunitas gereja, komunitas orang-orang percaya. Sangat penting dalam pekerjaan semua ibu, para ibu, dan juga keselamatan dan masa depan anak-anak kita. Jadi ini tepat sekali dalam merayakan Father's Day ini. Mari kita mulai dari para bapak. Saya rindu, termasuk pada diri saya. Kita tidak hanya menuntut istri kita tunduk pada kita, anak-anak kita taat pada kita, tapi sudahkah kita menjadi suami yang mengasihi mereka, suami yang tidak kasar pada mereka, suami yang tidak menyakiti hati anak kita, suami yang tidak membuat sampai anak kita tawar hati. Istri-istri sudahkah kita mengasihi dan tunduk pada suami kita, sudah kita mensupport suami kita, anak-anak sudahkah kita taat sama orang tua kita, mengasihi mereka, menghormati mereka, dan orang tua sudah kita mengasihi anak-anak kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya rindu sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kata kuncinya adalah perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seolah-olah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Panggilan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Mari kita bertanya, sudahkah kita menyenangkan Tuhan dalam pernikahan kita maupun dalam keluarga kita. Haleluya.
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari saudara-saudari, kita ambil waktu sejenak. Saat ini dimanapun Anda berada, saya rindu kita ambil waktu untuk melihat ke dalam hati kita. Para bapak-bapak, sehingga kita memperlakukan istri kita, memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Para istri, para anak-anak, sehingga kita memperlakukan suami kita, orang tua kita seperti yang Tuhan inginkan. Mari, berapa dari Anda yang punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan selalu? Sama-sama kita ambil waktu untuk berdoa. Dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita percaya bahwa Tuhan disenangkan waktu kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Mengasihi, tunduk, taat, dan menjadi yang Tuhan inginkan dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita. Sama-sama kita katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu,
kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa Engkau berikan. Melalui pernikahan, melalui keluarga. Bapak mau berdoa Tuhan untuk para suami-suami, para istri-istri. Kalau ada hubungan yang sudah mulai retak, ada hubungan yang sudah mulai jauh, Bapak, biarkan kasih-Mu memenuhi kami kembali. Biarkan kasih-Mu menarik suami dan istri untuk kembali saling mencintai, saling mengasihi. Ajarkan kami untuk saling mengasihi. Tidak hanya waktu kita kelihatan lovely, bahkan waktu kita tidak lovely sekalipun. Bukan berarti kita tidak lovable. Ajar kami bagaimana Yesus sudah mengasihi kami yang bobrok. Dalam keadaan kami yang paling terpuruk, Engkau masih mengasihi kami. Ajarkan kami juga untuk mengasihi istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, meskipun mereka dalam keadaan yang sangat bobrok sekalipun. Bapak, tidak lupa juga berdoa untuk mereka yang single, mereka yang belum menikah, mereka yang masih dalam proses mencari partner hidup mereka. Bapak mau berdoa mulai dari saat ini. Engkau tanamkan dalam hati mereka, tanamkan dalam hidup mereka, supaya mereka tahu apa kriteria calon suami, calon istri ideal. Bukan hanya ideal menurut mereka, atau ideal menurut orang tua mereka, atau ideal menurut budaya, culture, menurut film, drama Korea, menurut apa yang diajarkan oleh manusia atau dunia ini, tapi apa yang ideal menurut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak berdoa Tuhan untuk semua pernikahan, semua keluarga yang ada di dalam gereja ini. Biarlah pernikahan kami, keluarga kami memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu selalu. Mari anak-anak Tuhan, kita buka hati kita terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima semuanya itu. Dan percaya sama-sama katakan amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya berdoa kiranya Anda diberkati Tuhan, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.